Berapa hipotesis yang diterima? Tiga hipotesis. Apa aja itu? Yaitu pertama NIM terhadap ROA, kedua CASA terhadap ROA, yang ketiga yaitu foreign ownership yang memoderasi NIM terhadap ROA. Dari ketiga hipotesis yang diterima itu, mana yang pengaruhnya paling kuat? Ini kalau bisa ukuran tabelnya diperbesar ya. Oh iya, kok. Ini gambar atau tabel ya? Tabel, kopi tabel deh. Kalau copy tabel berarti kamu lebarin dulu tabelnya, baru kamu blok, baru perbesar Bisa tulisannya. sih. Oh, dia otomatis ngikut ya? Enggak sih, Enggak. kok. Dia tabelnya ya, angka apanya dalamnya harus dibesarin juga. Oke. Oke, nanti aja kamu editnya. Sekarang dari tiga hipotesis yang diterima itu, mana yang paling besar pengaruhnya? FOM memoderasi NIM terhadap ROA. Kenapa kamu bisa mengatakan itu? Eh, Dikarenakan hasil nilainya lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Bagian apanya yang lebih tinggi? Eh, P-value-nya. Kurang tepat. Kalau kita melihat T statistik, iya itu yang paling tinggi. Terus kamu perhatikan, semakin tinggi T statistik, maka p-value-nya akan semakin rendah. Kamu lihat P siapa yang paling tinggi situ? Apa kok T? Tasa, T Oh, statistik. T ya. Oh iya, tasa. Tasa ke ROA. Terus kamu lihat p-value-nya, dia paling rendah kan? Iya. P-value itu artinya errornya. Jadi selama ini yang kalian katakan signifikan itu adalah errornya. Makin kecil errornya berarti makin bagus kan? Oh iya, iya, iya kok. Makanya kalian sebut alfa itu kan tingkat kesalahan. Jadi yang paling besar pengaruhnya di sini adalah casa ke roa. Tapi kenapa? Kenapa bisa casa yang paling kuat pengaruhnya ke roa? Hmm. Em, Dikarenakan casa merupakan dana yang diperoleh perbankan dalam bentuk tabungan dan giro. Eh, Dana tersebut merupakan aset perbankan yang dapat yang menjadi tolak ukur kemampuan manajemen bank Kamu ingat nggak penjelasan Pak Hari kemarin saat sempro? yang casa. Heeh. Dana murah. Iya, kurang Coba kurang kamu ingat sih, Bu. kembangkan. Oke, saya akan bilang apa yang Pak Hari bilang, tapi kemudian kamu jelaskan kalimat kamu sendiri ya. Kemarin kan kita pakai DPK, dana pihak ketiga. Itu ada tabungan, giro, dan apa satu lagi? Deposito. Deposito. Nah, deposito itu
bank harus memberikan bunga yang lebih tinggi daripada bunga tabungan. Setiap bunga yang diberikan bank kepada nasabah itu malah akan menjadi bebannya bank. Makanya Pak Hari menyarankan pakai rasio dana murah, yaitu hanya kas dan giro karena bunga kas dan giro itu rendah, sehingga beban bank akan lebih rendah. Kemarin kita Hmm. nggak tahu namanya CASA. Setelah kita cari-cari dari jurnal, barulah ketemu namanya current account saving account. Nah, sekarang coba kamu jelaskan pakai kalimat kamu sendiri dan kaitkan ke ROA. Dikarenakan CASA merupakan rasio dana murah berbentuk tabungan dan giro, di mana eh, bunga bunga yang diberikan kepada nasabah lebih rendah, sehingga beban pada perusahaan juga lebih rendah, sehingga akan meningkatkan profitabilitas perbankan. Oke, kamu susun lagi kalimatnya yang lebih rapi ya. Oke, oke. Kamu udah print skripsinya. Belum kok. Tadi waktu ngecek-ngecek masih ada yang typo-typo sedikit. Ya, udah. Nanti penjelasan yang kita bahas malam ini kamu tambahin lagi ya. Oke kok. Saya juga mau tanya nih, mana variabel yang paling tidak berpengaruh ke ROA? Foreign ownership. Karena tes statistiknya paling rendah ya. Iya. Oke, kenapa foreign ownership paling tidak berpengaruh ke ROA? Ini juga sempat disinggung Pak Hari kemarin saat sempro. Dikarenakan foreign ownership hanya sebagai pemilikan saham dalam perusahaan. Enggak, kurang tepat. Kamu enggak ingat ya Pak Hari bilang apa kemarin? Enggak. Pak Hari itu cerita perusahaan yang dimiliki oleh asing, dia lebih banyak bermain aman di Indonesia. Oh iya, iya. Coba kalau kamu udah ingat. Eh, Dikarenakan perbankan yang memiliki kepemilikan asing lebih tinggi, eh, memiliki resiko yang lebih rendah. Resikonya lebih tinggi karena dia kan Eh, harus oh ya, memahami resiko lagi yang lebih peraturan tinggi. di Indonesia. Ya, sedangkan kebalikannya lebih rendah. Terus Hmm. kaitan ke ROA-nya apa? Hmm. Apa ya, Bang? Ya kalau sidang skripsi apapun itu harus kamu jawab. Nggak mungkin saya bantu. Kalau saya bantu, kamu nggak ada nilai tanya jawabnya nanti. Di dalam investasi semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi juga return yang didapatkan, sehingga semakin meningkatkan return on asset. Begitu juga dengan kebalikannya.
Masih kurang tepat. Perusahaan asing itu lebih menghindari risiko, akibatnya nggak berani jor-joran, sehingga labanya rendah. Mereka kalau mau mikir untuk ekspansi, mikir investasi, dan lain-lainnya, harus tanya dulu ke pusat-pusat. Itu butuh waktu untuk memproses. Nggak bisa langsung mengambil keputusan. Beda dengan perbankan yang memang dalam negeri punya, pemiliknya juga udah langsung di dalam negeri, koordinasinya lebih cepat. Nah, perusahaan asing ini karena lama di sana, mereka lebih pilih untuk bermain aman, makanya labanya nggak bisa setinggi bank dalam negeri. Makanya perusahaan asing ini dengan adanya kepemilikan asing tidak dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kurang lebih begitu. Oke, kok kalau misalnya dijelaskan dengan bahasa seperti itu boleh? Ya boleh, tapi kamu susun lagi supaya lebih ilmiah kalimatnya. Oke, oke, kok. Terus mengapa kamu menulis saran yang seperti kamu tampilkan aja di slide? Mengapa kamu menulis saran seperti itu? Maksudnya, Itu kamu kan ada tulis 4 buah saran. iya, Kenapa sarannya harus seperti itu? dikarenakan eh, manfaat penelitian ini dapat ditujukan ke empat ini. Ya, nggak gitu sih jawabannya. Ketika sidang jangan jawab jawaban yang seperti itu. Hmm. Coba kamu pikirkan. Dikarenakan dengan penelitian yang telah dilakukan, eh, maka disarankan untuk menambahkan menambahkan variabel lain atau meningkatkan rasio-rasio tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kalau dikatakan meningkatkan rasio supaya bisa meningkatkan profitabilitas, rasio apa yang harus kita tingkatkan? Rasio CASA di mana yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap ROA. Menurut kamu gimana caranya bank itu bisa meningkatkan CASA? Melakukan promosi. Promosinya
Kadang kan kurang menarik promosi orang-orang bank ini. Mereka yang promosi lebih kuat itu untuk ke deposito. Karena kalau hanya sekudu buka tabungan orang mana mau. Tentu dikasih produk yang kasih bunga lebih tinggi, baru orang mau buka rekening kan. Iya. Tapi itu jadinya kenanya ke deposito. Ya itu dia. Makanya ada nggak cara lain untuk meningkatkan casa? Memberikan pelayanan tambahan seperti memberikan bonus atau voucher bagi nasabah yang ingin eh, jadi maksudnya nasabah yang nasabah yang ingin menabung gitu. Ya itu nanti kamu coba pikirkan lagi ya gimana. Bisa aja kan ditanya. Oke kok. Coba balik ke bagian hasil. Itu slide 18 atau 19 itu. 19 lah. Karena ada moderasinya. Menurut kamu kenapa yang moderasi hanya satu yang diterima? Dikarenakan FO sendiri memiliki pengaruh yang lemah, sehingga tidak memperkuat variabel lain. Tuh, kita yang bahas sekarang FO dan NIM ke ROA itu kan cuma dia yang diterima moderasinya. Ya, Jawaban kamu tadi nggak nyambung. Coba kamu baca lagi pembahasan di bab 4-nya. hmm, original sample di sini apa kok? Itu untuk menunjukkan arah.
Kalau di sidang kamu udah selama ini belum jawab, akan di skip itu pertanyaannya sama penguji. Dikarenakan tes p-value yang rendah. Enggak. Saya nggak mau jawaban secara statistik. Saya mau jawabannya secara dari ilmu manajemennya. Kenapa CFO tuh bisa memoderasi? Dalam hal ini dia memperkuat pengaruh NIM ke ROA. Dikarenakan NIM sendiri eh, merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank, sehingga hmm, nggak tahu kok. Ya, sebenarnya ini kan hasil penelitian kamu. Kamu yang harus lebih tahu. Saya di sini cuma mengarahkan membimbing kamu. Dikarenakan NIM sendiri dapat memberikan pengaruh positif terhadap ROA, sehingga dengan adanya eh, pengaruh dari FO, sehingga semakin memperkuat pengaruh terhadap ROA. Yang jelas dari NIM ke ROA memang pengaruh positif ya. Iya, Kemudian dengan adanya kepemilikan asing, di sini entah bagaimanalah cara orang asing ini bisa meyakinkan kepada nasabah untuk bisa mengambil kredit di bank tersebut sehingga
NIM-nya itu bisa jadi lebih tinggi. Jadi kamu Berarti coba, ya harus kenapa? cari kenapa bisa bikin apa nasabah mengambil kredit yang lebih tinggi. Ya, tapi kamu bisa kaitkannya ke kepemilikan asing. Artinya, ketika nasabah melihat bank dengan kepemilikan asing merasa itu lebih kuat, bisa jadi begitu ya. Ah, oke oke. Jadi lebih meyakinkan, makanya mereka mau ambil kredit di sana sekaligus mau nabung di sana kan. Makanya Ya. casanya tinggi. Oh, 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 ya. Kalau misalnya ditanya kenapa hipotesisnya banyak yang ditolak, kamu mau jawab apa? Dikarenakan eh, saya berharap sebelumnya bahwa foreign ownership dapat memperkuat pengaruh variabel independen lain terhadap ROA. Ya, itu karena moderasinya. Kalau yang tanpa moderasi itu juga banyak yang ditolak hasilnya. Kenapa gitu? Karena karena setiap variabel tentunya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Iya, itu kan harapan kamu. Tapi kan faktanya itu banyak yang ditolak. Kira-kira Karena kamu tahu nggak? karena dengan melalui penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain sehingga memunculkan hipotesis tersebut. Fak- Yang ditanyakan sekarang kan kenapa banyak yang ditolak. Dikarenakan variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Kan juga.
sebenarnya artinya dalam kasus ini, dalam kasus perbankan, periode yang kamu teliti, ada beberapa hal yang memang menyebabkan faktor CAR, FO, dan LDR itu tidak atau belum dapat meningkatkan ROA. Mungkin kamu bisa jelaskan juga ada apa sih dengan perekonomian ketika periode penelitian kamu sehingga rasio kecukupan modal, rasio LDR itu rasio apa tuh? Utang ke dana nasabah ya. Itu kenapa? Apakah karena oh ini kan ada kena masa pandemi COVID ya. Berarti Iya, iya. memang nasabah kurang mau ambil kredit kayak atau gimana gitu. Cobalah kamu kait-kaitkan itu semua. Oke, kok. Oke. Oke. Ya kurang lebih itu sih yang ditanya-tanya, terutama bagian hasil. Kamu coba pelajari lagi masing-masing, kamu perkuat lagi alasannya. Mumpung masih belum di print, kamu tambahin lagi lah kalau bisa. Kira-kira sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Eh, bakal lebih susah nggak kok dari pastilah sempro? Ya, pasti akan lebih susah. Dan ini ada nilainya, jadi harus dijawab terus. Tidak boleh tidak menjawab. Ada tips-tipsnya nggak kok? Ya, tipsnya harus tahu semua kan? Tahu semua yang kamu tulis di skripsi. Oke, nggak ada pertanyaan sih harusnya sekarang. Pokoknya setiap halaman yang ada di skripsi kamu ketika ditanya, kamu harus bisa jawab. Karena kamu kerjakan sendiri kan? Iya. Oke, kalau itu saya akhiri. Terima kasih, semoga lancar ya. Ini nanti rekamannya saya share di grup.